Bagaimana seorang mayor menjadi sekretaris kabinet? Padahal dalam sejarah Indonesia pertama, sekretaris kabinet adalah perwira tinggi senior, Mayor Jenderal Jamin Ginting. Sebelumnya asisten operasi Panglima Angkatan Darat. Lalu digantikan oleh Mayor Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang kemudian menjadi Kapolri. Orang-orang hebat. Kemudian di era peralihan dari Soekarno ke Soeharto, masuklah Kolonel Sudarmono, jabatannya diturunkan menjadi setingkat di bawah menteri. Itulah yang kemudian menjadi eselon 2. Lalu barulah Sudarmono dinaikkan pangkatnya menjadi brigjen. Nah, bagaimana mungkin seorang Teddy yang mayor, mayornya juga mayor instan, itu tiba-tiba dilantik jadi seskap yang katanya eselon 2. Eselon 2 berarti di bawah Menteri Sekretaris Negara. Harusnya dilantik oleh Menteri Sekretaris Negara, bukan oleh Presiden. Ternyata Teddy ini dilantik oleh Presiden bersama para wakil menteri. Itu apa bukan juga pelanggaran? Kang Hasanuddin, saya ke Sekmil itu di bawah Sekretaris Militer Presiden bukan 3 kepala biro lagi, 4. 4 itu diisi oleh utusan atau Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Dan rata-rata lulusan akademi tahun 93 dan 94. Sangat senior, tiba-tiba dipaksakan lagi katanya sekarang diumumkan bahwa Teddy itu seskap ditempelkan di sekretaris militer. Loh bagaimana mungkin gini? Jadi ini pelanggaran-pelanggaran seperti ini mesti kita ingatkan kepada Presiden Prabowo. Jangan menggunakan kontrol sipil pragmatis karena ini bisa melanggar undang-undang. Belum lagi kenaikan pangkatnya tidak lazim. Untuk menjadi letnan kolonel ada urutannya. Ada yang 18 tahun, ada 21 tahun, ada 23 tahun, ada 25 tahun. 18 tahun itu kalau sudah di Kelapa II dan Seskoat. Ini tidak Seskoat, tidak di Kelapa II, tidak Seskoat. Yang berarti harusnya dia menunggu 23 tahun, bukan yang 18 tahun. Jadi Teddy itu berhak menjadi letkol nanti 2034 karena dia lulusan Akademi Militer 2011. Jadi menurut saya Mabes TNI, Mabesat ini melanggar peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022 yang sudah berlaku sejak 22 September 2022. Kenapa itu ditabrak? Mengapa kemudian pakai kenaikan pangkat reguler percepatan? Kalau percepatan itu tetap ada syarat-syaratnya. Misalnya 18 tahun, oh dia dipercepat menjadi 16 atau 17. Jadi ini melanggar semua. Peraturan Panglima TNI dilanggar, peraturan atau undang-undang TNI dilanggar. Karena itu kita harus ingatkan pemerintah jangan sampai melanggar aturan. Sama dengan kasus Mayor Jenderal Novi Helmi Prasetyo menjadi Dirut Bulog, bukan kepala, istilahnya Dirut Bulog. Itu juga mestinya dengan cara cantik, misalnya yang bersangkutan dari asisten teritorial Panglima TNI dipromosikan menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI bintang 3. Setelah itu dipensiunkan, baru masuk menjadi Dirut Bulog. Begitu juga yang terjadi pada Letnan Jenderal Mariono dari Koordinator Staf Ahli Panglima TNI tiba-tiba diumumkan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Sampai sekarang belum dipensiunkan dan celakanya belum juga dilantik. Bisa jadi ini koordinasinya nggak bagus. Sama juga Letnan Jenderal Irham Waroiham menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Ini juga belum dilantik.
aneh menurut saya. Jadi betapa birokrasi dan tata aturan di kementerian kita dan juga di Mabes TNI itu buruk. Administrasinya buruk. Benahilah. Jadi banyak kali. Belum lagi yang di Biro Haji kemarin. Namanya Laksamana Pertama Ian Haryana kalau nggak salah. Nah itu juga sama. Harusnya dinaikkan pangkat, dia kepala Badan Pembinaan Mental TNI, harusnya ya sudah dipensiunkan, dinaikkan pangkat dulu, baru ditaruh di situ. Nah, Kang Hasanuddin, dulu itu TNI punya yang namanya Badan Pembinaan Kekaryaan. Jadi misalnya sebelum seseorang ditugas karyakan, maka dia harus dibina dulu baru. Sekarang itu dihapuskan sehingga fungsi pembinaan personil itu rusak meritokrasi, rusak semau-maunya. Misalnya jabatan yang harusnya untuk jenderal mantap, misalnya mayor jenderal mantap, tiba-tiba orang yang brigjen masuk ke situ. Itu kan artinya adalah baru masuk mayor jenderal promosi. Jadi posisi-posisi di Mabes TNI adalah harusnya posisi-posisi mantap. Misalnya asisten logistik posisi mantap, sudah jenderal yang 2 jabatan, bukan yang baru promosi. Ini saja banyak diterabas di TNI itu. Harusnya urutan-urutan ini harus digunakan. Nah, dengan cara teori hubungan sipil militer yang sangat pragmatis yang dilakukan terutama di era Jokowi dan di awal-awal Presiden Prabowo kena virus seperti itu, jadi kita harus ingatkan. Karena Presiden SBY itu pernah melakukan, misalnya pada saat pertama adalah Pilkada Sulawesi Selatan rusuh karena 2 kandidat gubernur dan wakil gubernurnya bertarung. Di situ Sulawesi Selatan rusuh. Maka Mayor Jenderal Tan Ribalilamo, asisten personil Kepala Staf Angkatan Darat, ditarik oleh Presiden SBY menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri. Di situ dipensiunkan, dialihfungsikan statusnya, baru menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Caranya cantik begitu. Sama misalnya AHY, dia tidak dilakukan percepatan, padahal dia anak mantan presiden. Kurang apa dia menduduki posisi komandan batalion yang tinggal berapa bulan lagi dia menjadi letnan kolonel, tapi dia pensiun. Jadi Pilkada Jakarta Februari 2017, padahal 1 April harusnya dia sudah menjadi letnan kolonel. Gentle, mundur. Yang begini-begini harusnya Teddy tahu diri gitu loh. Seperti bagaimana Kolonel KKO Bambang Wijonarko, ajudan Presiden Soekarno dulu, ditawari naik pangkat brigjen oleh Presiden Soekarno, dia menolak. Kenapa? Saya belum sesko Pak. Saya malu Presiden karena saya belum sesko, teman-teman saya nanti menertawakan saya. Malu saya menggunakan pangkat jenderal, saya tidak berhak. Karena di dalam pendidikan ada yang namanya bertahap, bertingkat, berlanjut. Karena itu Teddy juga harus mengikuti proses itu. Bukan sembarangan tiba-tiba menjadi mayor, menjadi letkol, itu 2 kenaikan yang aneh. Jadi saya kira ini harus diingatkan, Pak Prabowo pensiunkan dini Teddy. Atau kalau tidak mau pensiun dini, ya sudah jabatan seskapnya itu diambil, lalu dia dikembalikan saja menjadi asisten ajudan presiden. Karena untuk menjadi ajudan presiden adalah letkol senior atau kolonel. Karena Kang Hasanuddin pernah jadi ajudan presiden, tahu betul itu. Jadi seorang Teddy itu tidak berhak untuk menjadi ajudan presiden. Dan cara-cara dia bekerja dampingi Presiden Prabowo juga bukan tugas seskap.
bukan tugas Seskap gitu. Jadi Seskap betul-betul tidak pernah dia kerjakan, itu layaknya betul-betul masih seperti asisten ajudan presiden. Karena cara berpikirnya mayor, kita masih anggap saja dia seorang mayor yang nanti teman-teman seangkatannya baru akan menjadi mayor 1 April 2025. Karena untuk menjadi mayor paling cepat adalah 14 tahun. Kalau sudah di Kelapa II, kalau tidak 16 tahun, 18 tahun. Jadi ada aturan gitu. Jangan kemudian Mabes TNI melabrak itu dan jangan-jangan takut dengan Presiden Prabowo sehingga ya tidak berani mengatakan no sir kepada Presiden Prabowo. Nah, inilah di lingkungan Presiden Prabowo, asal Bapak senang itu menurut saya pelan-pelan harus disingkirkan. Karena kalau tidak Presiden jatuh, bisa jatuh wibawanya. Dan kasus Teddy ini juga jelas akan membuat demoralisasi prajurit dan juga moral prajurit juga akan jatuh. Pesan saya terakhir adalah silahkan gunakan kebijakan itu harus mengacu pada Sabta Marga. Sabta Marga yang pertama, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Apakah sudah mengacu pada sila ketuhanan yang Maha Esa pada saat membuat keputusan itu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kemudian sudah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Kasus Teddy tidak adil dan tidak beradab. Apakah kemudian juga akan menguatkan persatuan Indonesia? Tidak akan membuat TNI solid, malah terpecah-pecah dengan kasus ini. Apakah juga sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan? Tidak mengambil hikmah, tidak bijak. Apalagi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ juga banyak ketidakadilan bagi prajurit. Terakhir, marga ketiga. Kami kesatria Indonesia yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Apakah keputusan soal Teddy misalnya, itu jujur, itu benar, itu adil? Silahkan resapi kembali para pimpinan TNI dan juga istana. Demikian, terima kasih.